Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Iya kabare sehat toh? Alhamdulillah Pak sehat. Amin. Itu bahannya udah saya share ya. Saya bagikan di apa jadinya? Di grup ya. Materinya. Nah, materi grup itu udah saya buat ya. Iya, Ci, udah makasih. 14 lembar. Lagi nggak, Ci? Terlalu banyak sih. 14 lembar lah. Judulnya ini saya harus bikin ini capek. Mas Wid ya. Jadi jangan dikira tiap minggu kuliah itu enak, enggak. Saya juga capek. Kalau Anda ngeluh ya itu namanya nggak nerima takdir. Terima aja. Nah di CPMK 8 kalau saya lihat ya itu sebenarnya tentang PMK ya. PMK tentang perjanjian pajak berganda. Ya, Anda bisa download PMK-nya itu, aturannya banyak ya. Saking banyaknya ya memusingkan juga ya. Tapi pajak berganda itu atau yang ditanyakan oleh Mas Wid kuliah sebelumnya ya, tax treaty itu macam-macam ya. Bisa bunga, bisa dividen, bisa royalti, bisa keuntungan ya, macam-macam. Nah, bagi yang mau bikin makalah TB ini saya rasa cukup bagus ya. Karena topik ini menarik ya. Menarik untuk dikaji ya. Nah, kenapa itu muncul ya? Kenapa pajak berganda di beberapa negara itu bisa berbeda-beda? Saya membuat di halaman 2 ya. World view-nya atau cara pandangnya. Mengapa ada? Mengapa ada? Dan bagaimana proses mengada tentang tax treaty itu ya. Nah, saya menggunakan pendekatan helipad logic. Helipad logic itu ada dalam strategi bisnis. Helipad logic itu, jadi kalau mau tahu area, orang menerbangkan drone ya ke atas, kemudian dilihat petanya, peta di bawah. Jadi sebenarnya semacam pemetaan logika kenapa tax treaty itu muncul. Banyak sekali teori tentang itu. Saya menyebutnya sebagai pendekatan post struktural. Post itu setelah struktural ya. Jadi pendekatan yang dibuat oleh Jacques Derrida itu kalau Anda baca. Jacques Derrida itu mengatakan bahwa tax itu dia otonom. Nanti saya akan sampaikan materi bagaimana cara memahami undang-undang, mungkin satu kuliah lagi ya. Nah, itu pendekatan post struktural. Post struktural itu sebuah kata itu, sebuah peraturan itu bisa bebas diartikan ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Jadi ketika teks sudah disampaikan, dia bisa dimaknai dua macam. Bisa kita reproduksi. Kalau direproduksi itu kita tafsir ulang atas makna teks itu. Tapi kalau produksi, dia menghasilkan teks yang bergeser, bukan dari teks awal semula. Ya. Jadi pergeseran teks. Misalkan begini ya, kita pengen tahu PMK itu, gimana cara membacanya. Ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik itu kita masuk ke bagaimana cara PMK itu dibuat. Jadi kalau kita membaca novel, misalkan novel apa? Novel tentang apa namanya? Namako Hiroko ya. Itu karya N. Hadini ya kalau Anda baca. Itu kalau Anda baca Anda harus
masuk ke kulit pengarang NHBini supaya Anda tahu novel Namako Hiroko itu. Seorang wanita yang akhirnya berpetualang jadi PSK kemudian jadi wanita kaya di Jepang. Itu sebuah cerita narasi ya. Jadi kita harus masuk ke kulit pengarang, masuk ke kulit yang membuat aturan supaya kita tahu maknanya. Itu namanya pemahaman teks secara reproduksi, memahami kembali. Tapi kalau post struktural nggak begitu memahaminya. Teks itu bisa dimaknai dengan cara kita menafsir sendiri, tidak harus terikat dengan teks itu. Jadi dia lepas dari teks ya. Contohnya gimana nih teman? Contohnya banyak ya. Misalkan kita pengen membaca apa ya, simbol ya. Simbol misalkan merah, coba merah itu artinya apa sih? Yang merah bisa berarti cinta, bisa berarti lampu merah kita berhenti, bisa berarti simbol keberanian. Jadi kata merah itu bisa multi interpretasi. Nah disitulah nanti muncul yang disebut penghindaran pajak. Karena teks itu bisa lepas dari makna otentiknya. Jadi disebut intertekstual. Nah, itu. Kalau nggak paham ya nanti belajar lagi ya. Nah karena itu pemahaman dunia bisa menjadi berubah. Nah, lalu saya menyebut di situ teks treaty itu sebagai pemahaman warga dunia. Jadi kita sekarang udah lepas dari istilah batas teritorial negara, pemahamannya. Negara itu, negara Indonesia ini mungkin sebesar kampung apa ya? Kecil lah, mungkin segede kelurahan Tebet aja. Jadi taruhlah Jakarta ini dunia, Indonesia itu ya sebesar Tebet, Tebet Jakarta Selatan ini, nah sebesar begitu. Jadi peraturan Pemda DKI itu peraturan dunia disebut. Paham ya? Nah, termasuk orang Tebet juga kena peraturannya. Termasuk orang yang tempat main si pitung itu di daerah Pasar Minggu itu ya. Ya itu juga termasuk kena. Kemudian apalagi ya, Menteng juga kena. Nah, negara itu seperti itu. Itu disebut warga dunia. Jadi teks treaty itu makanya di halaman 2 itu saya buat dia semacam apa yang dikatakan oleh Adam Muller. Adam Muller itu membuat warga dunia terintegralistik. Kita misalkan bikin laporan keuangan pun sekarang ada namanya berbasis IFRS. Itu berarti kita menjadi warga dunia, bukan menjadi warga negara Indonesia. Orang itu tidak dipahami teritorial wilayah, tapi dipahami sebagai manusia universal. Kira-kira begitu. Maka dulu kalau Anda lihat konsep negara kesatuan itu, negara kesatuan Indonesia itu dibuat oleh Profesor Supomo ya. Supomo itu mengambil dari konsep Adam Muller. Adam Muller itu membuat konsep yang namanya negara integralistik. Integral kan menyeluruh. Integral ya. Integral itu menyeluruh. Jadi ketika Supomo dan Muhammad Hatta itu pergi ke Jawa ya, pergi keluar Jawa, dia lihat negara itu terpisah-pisah, kemudian nggak ada jalan ya. Lalu dia buat konsep integralistik, lalu menjadi negara kesatuan. Negara Kesatuan Indonesia. Itu sejarah. Nah, sejarah itu secara mikro, kemudian berkembang secara makro. Jadi kawasan Asia, kawasan Eropa, lalu dibagi-bagi benua-benua, 5 benua ya. Tapi sekarang udah enggak, dengan industri 4.0 dan 5.0 udah nggak ada batas negara. Maka dalam perdagangan itu ada yang disebut trading without boundaries. Dunia itu tanpa batas. Jadi satu interaksi akan berakibat interaksi lainnya. Jadi kalau disebut integralistik itu kalau zaman Mbah yang kampung saya dulu disebut kalau pergi ke pasar kecamatan itu dia sebut negoro itu jadi kecamatan itu kalau di Jawa dulu dalam negara.
negara. Makanya kerajaan di Banjarmasin itu disebut juga negara. Negara-negara kerajaan-kerajaan itu. Nah, oleh Gajah Mada dibuat Sumpah Palapa yang akhirnya terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ada koloni. Indonesia kan koloni Belanda. Kemudian kalau Malaysia itu koloni Inggris. Jadi negara koloni ini negara-negara jajahan. Nah itu kemudian dikembangkan melalui berbagai macam peraturan dan integralistik menjadi warga global sekarang. Nah, maka kalau Anda lihat di situ ya, di hasil penjajahan di Belanda itu ada gambar ya tentang tax treaty ya sama seperti itu. Jadi Belanda memungut pajak ya, maka itu ada perang di Penogoro itu karena dia malas ya bayar pajak capek. Itu disebut interkoneksi antar warga negara, baik hukum, kesehatan, perlindungan hak asasi manusia, itu sebagai sebuah konsep negara terintegralistik. Tapi masih mungkin kalau kita lihat di sebelah kanan, beberapa macam tarif PPh antar negara berbeda-beda kalau kita lihat ya. Yang paling kecil itu Singapura, yang paling besar itu Filipina dan Indonesia ya. Ini sebenarnya ada standar, nggak boleh bikin seenaknya dewek. Nah, itu disebut tarif PPh badan di negara-negara Asia. Maka ada perjanjian di kawasan Asia nanti lebih lagi lalu disepakati karena perdagangan tanpa batas. Itu ya, paham ya? Jadi paham kenapa kita bicara tentang tax treaty itu secara epistemologi itu berasal dari konsep integralistik yang dikembangkan oleh Adam Muller ya tentang warga dunia yang kemudian berkembang menjadi konsep globus. Globus itu menjadi global. Bola itu bentuknya nol, jadi pemadatan ruang dan waktu. Sehingga teknologi bisa memadatkan itu. Kita klik di Twitter, detik ini juga udah nyampe informasinya di seberang benua. Itu berarti hilangnya ruang dan waktu. Nah itulah kira-kira ya. Itu disebut konsep integralistik. Nah halaman 2. Ini kritik ya. Ini kritik yang tidak mudah karena Mas Wid tanya dulu tarif-tarif ya. Saya paksa sajikan lagi ya. Jadi apa yang Anda tanya itu saya ulang-ulang. Saya pikir kemarin nanya apa ya. Nah di situ ada saya bikin tentang konsep tarif pajak semua hal ya, baik bunga, dividen, royalti, PPh, PPN segala macam itu. Pertanyaannya adalah apa tax return-nya kalau kita membayar pajak? Keuntungan kita kalau bayar pajak itu apa sih sebenarnya? Kalau kita kena pajak, tax treaty, kena pajak semua itu keuntungannya apa? Nah kita melihat ya, tujuan pajak itu kalau kita baca konstitusi Undang-Undang Dasar 45 jelas tujuan bernegara itu mensejahterakan masyarakat, bukan beban masyarakat. Ini sebuah yang paradok. Kita bisa tanya ke orang, soalnya pajak ini beban masyarakat atau sebenarnya upaya mensejahterakan masyarakat. Maka itu menjadi pertanyaan. Coba Anda lihat tadi di halaman 1. Tarif negara Singapura 17%. Tarif itu nggak bisa dibikin seenak kayak perut. Mentang-mentang pajaknya kurang, penerimaan APBN, pajak dinaikin. Besok rakyat sedikit bayar pajak, pajak ini turunin tarifnya. Usaha dikasihkan tax holiday. Ya itu kan namanya gaya tempe tahu. Pagi kedelai, siang jadi tempe, malam jadi WC. Nggak boleh begitu peraturan. Peraturan tuh ya kalau bisa. Supaya ada kepastian orang untuk membuat perencanaan. Nah kita lihat ya. Semua warga negara itu kena pajak. Maksudnya bagaimana itu kata-kata itu? Ya kalau Anda beli permen seperti ini ya, ini permen Indomaret ya, saya beli tanpa gula ya, lagi iseng-iseng kalau lagi tulis.
itu kena PPN. Beli pulsa juga kena kan. Jadi semua warga negara itu bayar pajak. Nggak ada yang nggak bayar pajak, Mbak Tati, Mbak Ani, Mas Helmi, Mbak Marlina, Mbak Citra, Mbak Indira, semua kita ini kena pajak. Walaupun tukang beca juga kena pajak kalau dia belajar di Indomaret. Maka disebut tax ratio. Nah kalau kita lihat, coba Anda lihat 2010 itu, 2020, tax ratio kita bisa 7% loh. Makanya ada tax amnesty 2 itu kenapa? Negara ini udah bangkrut sebenarnya, udah di pinggir jurang, Mas. Tax ratio-nya coba Anda lihat. Paling tinggi itu 2012. Itu turun aja, terus turun. 2017 tax amnesty itu malah turun penerimaan pajak pada tahun tax amnesty. Jadi jelas tax amnesty gagal. Udahlah, jangan banyak ngomong, ini data dari mereka kok. Saya cuma membunyikan aja, bukan saya pintar, kagak. Gua cuma rajin aja cari-cari ini. Ya ini data ini. Nah makanya tahun 2021 ini nggak tahu kita berapa tax amnesty. Jangan-jangan kena 7 paling. Atau jangan-jangan 6,9 kalau turunnya 2% COVID, ya sisa 6. Kalau 6 udah bangkrut negara, udah nggak ada duitnya. Tax ratio itu apa? Adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto. Nah, itu rumusnya di bawah adalah ekonomi 4 sektor. Paham ya? Coba Anda lihat ya dari sini ya. Penerimaan negara dari pajak terus mengalami penurunan yang disebut dengan tax ratio. Ini mengikuti logika Mas Wid ya, yang tanya lalu ya. Itu membekas di hati saya sampai 10 tahun lagi. Apa yang Anda tanya itu ya. Oh, ya, saya ingat itu. Oh, si ini pernah ini ya. Kalau Anda kan cepat lupa, kalau saya nggak pernah lupa ya. Nah, lalu ada kekuasaan pemerintah untuk menarik pajak di sebelah kiri ya, saya sajikan itu. Sebelah kiri ya. Tapi di sebelah kanan ada yang namanya Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran itu yang ngeluarin duit. Paham ya? Nah, di negara-negara lain ini terpisah, Mas. Nggak boleh satu. Nggak boleh satu. Antara yang terima pajak dengan keluaran pajak itu nggak boleh satu kementerian. Dibikin lembaga tersendiri. Masa dia yang terima, dia yang keluar? Di perusahaan aja internal kontrol nggak boleh, Mas. Nah, ini dia yang terima, dia yang keluarin duitnya. Gimana tuh? Satu kementerian nggak boleh loh. Harus terpisah divisinya. Nah, yang ngeluarin duit itulah yang akan dialokasikan ke sasaran yang tepat. Harusnya begitu. Supaya pajak itu efektif. Untuk titah awal mengatakan tujuan pajak adalah mensejahterakan rakyat, bukan bebanin masyarakat. Itu logikanya ya. Lalu pertanyaannya, apakah alokasi pajak itu sudah tepat? Udah turun, nggak tepat lagi ya, kacau balau. Nah, kita lihat ya di samping kanan ya, jawabannya saya kasih tinta merah ya. Pertama, konsentrasi ekonomi di Jawa dan Sumatera itu 87%. Duit itu berkembang di Jawa, Sumatera, dan Bali 87%. Sisanya di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua sana, dan seterusnya. Di NTT bawah ya. Artinya apa? Wajar kalau daerah itu minta merdeka, Papua itu minta merdeka, wajar. Karena mereka nggak dapat kue dari APBN itu loh maksudnya. Itu berarti apa? Gagal yang dikatakan oleh Adam Muller tadi, negara integralistik. Nah itu. Kemudian yang kedua, dilihat dari industri yang berada di Indonesia itu. Industri yang terkonsentrasi 80% di Pulau Jawa dan Bali, Sumatera dan Jawa. Sisanya sekitar 13% industri di luar Pulau Jawa. Dan itu industrinya pasti bahan bakunya di sana. Makanya pembangunan Pertamina di Balongan itu pernah dikritik orang. Karena bahan baku dari Kalimantan tapi dimasaknya di Pulau Jawa. Nanti didistribusi lagi kan ke Kalimantan sono. Coba Anda bayangin. Bahan bakunya satu pulau diangkut dimasak di Pulau Jawa, nanti baru
diedarin. Itu gimana itu teori shift share lokasi perusahaannya? Udah salah lah. Tapi ada pertimbangan kalau saya tanya itu kenapa terjadi begitu. Ya iya apa kalau orang seberang itu untuk alasannya demi keamanan dan ketertiban. Ya nggak tahu yang benar. Ya kalau dicari alasan selalu ada alasan. Tapi itu nggak logis secara ekonomi. Karena bahan baku di sana dimasak di Pulau Jawa, nanti baru dibagi ke beberapa daerah di seluruh Indonesia. Itu kan berarti lemahnya membuat letak industri strategik. Sehingga alokasi APBN itu nggak efektif, terus terjadi. Akhirnya seperti ini. Kedua, social protection. Social protection itu untuk orang-orang yang betul-betul nggak punya, kayak BLT macam-macam itu. Itu besarnya 0,044%. Kecil loh dari APBN. Dari anggaran tadi yang turun, itu 0,044. Berada di nomor 27 dari 35 negara. Kita kalah sama Timor Leste. Timor Leste itu di urutan 17 untuk orang yang nggak punya. Padahal merdekanya belum 20 tahun. Ini bukan saya mau ngeritik, supaya Anda tahu kenapa tech amnesty gagal, atau yang disebut tech yang di atas itu, tech treaty itu gagal, ya karena ini. Kemudian yang kedua, belanja orang miskin itu dari PDB, produk domestik bruto itu 1,2%. Lebih kecil dibandingkan subsidi BBM. Subsidi BBM lebih besar daripada membantu rakyat miskin. Ini data, bukan saya ngarang-ngarang. Ngomongnya pakai data. Kalau udah pakai data ya sudah, kita diam aja. Ya kalau salah ya orang BPS itu yang salah, orang data dari sana sama Kementerian Keuangan. Kemudian 34% tenaga kerja Indonesia itu 34% di sektor pertanian. Nah, untungnya kalau bertani itu returnnya, keuntungannya, Anda tahu return, kalau nggak tahu return, ya pengembalian modal ya, itu cuma 3%. Makanya nggak ada orang di Jawa sana mau petani, akhirnya dia digojek semua. Jadi pengantar barang apa namanya, online dari Shopee, dari apa? Karena apa? Karena untungnya cuma 3%. Informal 5% returnnya. Padahal itu menyerap 2/3 tenaga kerja kita yang lulusan SMP ke bawah. 2/3 tenaga kerja kita, SLTP ke bawah. Nah, inilah program udah saya terangin minggu sebelumnya. Bedanya ilmu baja sama ilmu Ferrari, ya ini sudah ketemu, sudah selesai ya. Sebenarnya kuliahnya sampai sini, tapi saya mau lanjutkan lagi kalau mau. Anda udah ngerti sekarang fakta by data bahwa ternyata kita itu udah di pinggir jurang, dilihat dari tech ratio, dilihat dari alokasi, dan dilihat dari kesenjangan konsentrasi ekonomi. Karena itu awal pemerintahan dulu menyebut pengen bikin tol laut. Sebenarnya untuk memutus rantai konsentrasi ekonomi itu, sehingga tidak ada disparitas harga. Kemudian kalau Anda bicara tech amnesty, saya bikin kolom di tengah pengeluaran pajak itu, pemerintah itu membangun tol, bukan membangun jalan negara. Padahal jalan negara itu lebih dibutuhkan. Kalau jalan tol itu untuk industri mobil, pabrik mobil. Apakah tepat? Saya nggak tahu loh. Belum ada datanya. Karena belum ada hasil antara pembangunan dan hasil. Jadi belum kita bisa hitung. Tapi itu menjadi pertanyaan orang. Kemudian apa yang terjadi? Bangun puskesmas. Tapi puskesmas obat antibiotiknya atau obat yang diperlukan untuk ibu yang sakit, kurang gizi, nggak ada. Itu kenapa? Ya karena salah sasaran APBN-nya tadi. APBD-nya juga sama aja. Kemudian apa yang kedua? Puskesmasnya ada, obatnya nggak ada, ibu yang hamil, ini nggak mau saya tayang di sini ya. Ada yang nggak sampai 200 km dari Jakarta, yang di Serang situ. Ibu digotong menuju puskesmas karena jalannya nggak ada. Tapi bupatinya punya mobil Harley Davidson
yang kecepatannya 250 km per jam. Tapi jalannya nggak dibangun. Bukan saya mau kritik loh, tapi itu fakta loh. Nah, apa yang terjadi? Objek pajak itu, padahal objek pajak ini dari rakyat itu, Anda tahu pajak yang kalau saya beli permen ini tadi di Indomaret. Anda tahu beli ini. Ini hubungan transaksi bisnis. Saya beli, ya uang sekian, lalu dipajaki. Pemungutan pajak itu dari transaksi rasional, tapi return pajak atau tax returnnya kepada masyarakat tidak jelas. Paham ya? Nah, siapa yang pengen menulis TB ini ya bagus. Fenomena tentang tax return. Wah, TB2-nya, wah. Udah nggak usah ikut ujian, saya kasih 90 itu kalau bisa tulis itu. Udah laporin aja nanti lewat Mas Wid atau Mbak Indira atau Pak Petrus. Ada yang nulis tentang fenomena tax return ya. Nah, pakai data ini ya. Wah, nanti WA saya. Ini ada yang bikin TB2 pakai ini, Prof. Wah, nggak usah ikut ujian. Saya kasih 90 dah. Bagus ya. Ini fenomena namanya, fenomena ya. Oke ya. Selanjutnya, paham ya? Halaman selanjutnya, aduh ini komputer kenapa ini? Halaman selanjutnya, saya meminjam salah satu tokoh yang paling terkenal yang menganjurkan tentang tax treaty. Namanya Thomas Piketty. Ini orang yang paling terkenal di abad ini di bidang penganjuran terhadap tax treaty. Dia meneliti 250 tahun data ya, dia cari tentang data perpajakan di beberapa negara, termasuk Indonesia nanti. Judul bukunya The Capital in the 21st Country. Jadi kondisi modal di beberapa negara abad 21. Judulnya The Capital ya. Kemudian juga ada buku The Hidden of Wealth, penyembunyian kekayaan. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya buku ini? Pertanyaannya adalah, siapa yang menikmati kue lebih banyak dari pertumbuhan ekonomi dan pajak yang kita bayar itu? Itu pertanyaannya. Dalam rangka cita-cita awal kemerdekaan tadi, membangun kesejahteraan sosial dari pajak itu. Jadi pajak dari orang besar itu didistribusikan ke orang kecil, supaya puskesmas itu nggak ada obat, dokternya selalu ada di tempat, jalan menuju puskesmasnya baik. Nah, itulah disebut masyarakat yang disebut dengan adil makmur dalam berkeadilan sosial. Nah, buku ini berpendapat bagaimana? Dia mengatakan begini, saya bikin rumus di bawah ya. Metode yang dia buat adalah mengukur return on equity, ROE ya. ROE itu kalau Anda tulis rumusnya sama dengan, ini sengaja saya tulis, harusnya nggak usah ditulis lah. Net income bagi equity. Itu rumus anak SMP juga tahu lah itu, kalau pernah belajar manajemen keuangan. Dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi begini, kalau pertumbuhan ekonomi sebesar begini ukurannya, sebesar begini, tapi pertumbuhan perusahaan sebesar begini, jadi ada gap. Paham ya? Jadi sekarang Anda bisa cek di laporan keuangan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi kita berapa? Pertumbuhan laba dia berapa? Kalau hampir mendekati antara pertambahan laba dengan pertumbuhan ekonomi, berarti disebut laba yang wajar. Jadi kalau laba perusahaan itu tumbuh 5%, pertumbuhan ekonomi 5% atau 7%, itu berarti wajar ya. Artinya pertumbuhan ekonomi itu harus mirip dengan pertumbuhan akumulasi modal swasta yang diukur dengan indikator return on equity. Nah, Piketty menemukan 250 tahun data. Jadi saya pernah tanya ke teman, ini Michael Piketty kok bisa, Thomas Piketty kok bisa tahu data pajak Indonesia? Saya aja nyari yang dari tahun 2000 aja susah. Udah berdarah-darah nyari datanya, dari mana tahunya di data? Oh iya, dia ngambil data dari Leiden. Tadi dia ambil data dari Leiden Belanda sana. Jadi dari tahun 1900 sampai 2013 dia punya data. Nanti kita lihat ya. Nah, apa isi buku ini?
Buku ini mengatakan jika tingkat akumulasi modal swasta lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, itu berarti artinya apa? Ada ketimpangan. Ada ketimpangan. Ada orang nanam duit, hari ini 100.000, tahun depan dia dapat untung 200.000. Berarti untungnya 100%. Pertumbuhan ekonomi berapa? 6%. Harusnya dia untungnya cuma 6.000. Itu disebut laba ideal. Paham ya? Nah, yang terjadi di negara-negara, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, karena kita ngomongnya ini tech treaty, secara seluruh dunia, penelitian Thomas Piketty ada sebagai berikut. Coba Anda lihat ya, di grafik paling kiri. Ada di situ berbentuk U bolak-balik. Saya sebut di bawah keterangan. U bolak-balik itu, kalau Anda lihat satunya ke bawah, satunya ke atas bentuk U-nya. U-nya itu apa? U yang warna atas itu pendapatan perusahaan, individu. Nah, mulai tahun 1950 sampai 2012 itu terjadi perbedaan. Pertumbuhan ekonomi menurun, tapi keuntungan private naik. Nah, yang atas ya, naik. Tapi di masa perang tahun 1913 sampai 1950 itu ekonomi turun. Pertumbuhan ekonomi turun, sama. Ya kenapa dia turun? Ya karena semua infrastruktur perang itu kan nggak ada berfungsi, fungsi produksi, maka terjadi penurunan. Tapi ketika era tahun 50 sampai 2012, bahkan nanti diramalkan sampai tahun 2050 dan 2100, udah dibikin proyeksi oleh Piketty, akan terjadi gap semakin melebar antara orang kaya dan miskin. Nah, disinilah Thomas Piketty itu menganjurkan kita harus mengejar orang-orang wajib pajak yang lari-lari ke luar negeri ini. Itulah keluarnya namanya Tech Treaty, Mas Wid. Asal sejarah dari sini. Tokoh yang terkenal di balik itu 2013 itu membuat buku tentang Thomas Piketty itu, Mas. Nah, nanti kita akan melihat ada Paradise Paper, ada Panama Paper, ada macam-macam paper itu. Ada Pandora Paper terakhir. Itu sebenarnya teknik orang menghilangkan jejak pajak. Lalu coba kalau Anda lihat growth of output G, pertumbuhan G itu cenderung menurun, tapi pertumbuhan orang kaya terus naik. Ini berarti menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan nation dengan pendapatan private. Paham ya? Ini pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan pertumbuhan usaha bisnis. Terjadi gap. Gapnya berbentuk U. Satu U menurun, satu U naik. Terbalik ya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan yang menguasai ekonomi itu jadi kapitalisme. Makanya disebut kapital judul bukunya ini. Menurut buku Thomas Piketty. Kemudian di samping juga sama ya. Ini bentuk pertumbuhan dari tahun 0 sampai 100 udah dihitung oleh Michael Piketty. Saya nggak tahu dia dapat data dari mana. Sampai 2100. Ini tentang pertumbuhan ekonomi di berbagai macam negara. Rate of capital itu selalu di atas, tidak pernah di bawah. Swasta itu selalu untung, nggak pernah dia rugi. Makanya saya bilang tadi, makanya disebut apa sih tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan ya cari kaya, udah. Kekayaan adalah keabadian. Itu tujuan perusahaan. Kalau negara ini ya rugi ya karena dia ada. Saya berprasangka baik aja ya daripada bikin dosa malam-malam begini. Ya mungkin alokasi sosial yang nggak tepat, kemudian ya ada dikorupsi mungkin sebagian. Ya negara terus menurun, slow down, sumber dayanya turun. Sementara swasta itu kalau Indonesia krisis perusahaannya dia tutup, dia lari ke negara yang lebih nggak krisis di situ dia pindahin ke negara sana.
karena udah tanpa batas. Itu menurut Piketty. Jadi oleh karena itu ketimpangan itu dia mengusulkan bahwa pajak kekayaan global harus dilakukan, mutlak dilakukan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial. Kira-kira itu isi bukunya ya. Ya kalau mau Anda komunikasi dengan Piketty ada mailing listnya, ada nomor ininya. Kalau Anda mau video call juga bisa. Ada di Google. Anda cari aja kurikulum kita Thomas Piketty. Ada mailing listnya juga. Kalau Anda mau video call, tanya-tanya juga boleh. Kalau saya salah ya, boleh ada. Sekarang kan zaman teknologi. Nah, yang kedua coba Anda lihat halaman 2 ya, halaman berikut tentang ketimpangan properti. 1% menguasai di atas 30% kekayaan dunia. Jadi 1% orang kaya di dunia ini menguasai 32%. Kalau 10 orang terkaya itu menguasai 72%. Jadi cuma 10 orang kaya di dunia itu menguasai kekayaan uang 71%. Sisanya itulah bagi rakyat sekian miliar penghuni bumi. Itu penelitian Piketty. Makanya ini dia nyumpah-nyumpah walaupun negara dia Prancis sudah disumpah-sumpahin. Ini Prancis ini raja kegelapan juga, dagang duit kemana-mana. Nah, tapi ya dia ngomong pakai data, ya mau apa lagi, memang begitu kadang. Karena dia orang sosialis ya, sosialisme. Nah ini disebut wealth inequality. Itu di Amerika terjadi loh, bukan cuma di Indonesia. Di Amerika datang seperti itu. Di Amerika itu, kekayaan Amerika itu dikuasai oleh 10% yang totalnya di atas 70%. Kekayaan negara Amerika dikuasai 1% orang kaya di atas 32%. Ini fakta. Nah, kalau Anda lihat di sebelahnya itu, maka ada periode-periode, ini saya bikin summary ya, di sampingnya nanti dibaca ya. Itu masalah ketimpangan, Mas. Ketimpangan ekonomi yang terjadi. Ya. Maka Piketty tadi mengusulkan bahwa perlu memang pajak tax treaty itu untuk dibuat secara global, mau tidak mau. Itu pernah terjadi ketika Presiden Barack Obama nggak punya duit. Pernah terjadi. Dia datangin aja Swiss itu, negara Swiss. Terus bilang, nggak bisa. Ini data internal. Ya, tapi karena badan intelijennya CIA-nya ikut juga datang, ya akhirnya orang itu bayar pajak sebagian. Kejar, Pak. Defisit negara Amerika itu kan. Ya, itu artinya sama aja kita besarin anak. Anak itu akhirnya bunuh kita sendiri. Makanya ada Ken Arok Ken Dedes itu ceritanya, yaitu tunggal metung kan, akhirnya bunuh orang tuanya sendiri karena berebut kekuasaan. Ya itu kan ada dalam sejarah Jawa. Makanya ilmu di Jawa itu nggak boleh diajarin semuanya. Jadi salah Anda sendiri didik orang pintar. Orang pintar itu kalau dididik dia akhirnya lawan Anda. Maka di Jawa itu kalau ada 9 ilmu yang saya kuasai, satu ilmu nggak saya ajarin. Karena kalau saya ajarin, saya nggak sakti. Nanti ditusuk dari belakang. Nah, orang Barat nggak tahu ilmu Jawa sih. Jadi kayak gini jadinya. Di kudeta orang diajarin efisiensi, diajarin negara produktivitas, akhirnya setelah dia tahu, dia makan sendiri. Jadi pengetahuan itu akan memakan dirinya sendiri. Itu teorinya begitulah. Tapi kita nggak bisa ngomong asumsi begitu. Ini bicara pakai data. Ya inilah datanya. Ini riset ya. Karena Anda nanti kalau nyusun tesis kan wajib ada penelitian terdahulu. Ya ini contohnya seperti ini. Jadi ada data, Anda kemukakan ini fenomenanya begini. Ya. Saya ngajarin itu. Nah, kemudian halaman berikutnya. Coba Anda lihat. Ini tabel saya ambil dari 92 ya. Pendapatan di negara Anglo-Saxon. Tahun 1910 sampai 2010. 100 tahun ya datanya. Anda bisa bayangin kalau mahasiswa bikin skripsi itu. Kamu tahu berapa tahun dari itu? 5 tahun, Prof. Ya.
kalau sama Piketty kamu ini main-main ini. Kenapa data harus lama, Mas? Begini, kalau saya kenal Mbak Tati ini 5 hari, dengan saya kenal 50 hari, pasti lebih bagus 50 hari. Kalau saya kenal Mbak Tati itu 20 tahun, pasti lebih baik daripada saya kenal 20 hari. Jadi semakin lama pengamatan, itu semakin valid. Nanti standar errornya makin kecil ya, standar DP kecil. Itu maka data itu valid. Dia punya pola tertentu. Maka data Piketty ini diakui seluruh dunia. Ini calon penerima hadiah Nobel karena dia murid Paul Krugman ya dan Milton Friedman. Ini bukan orang sembarangan ya. Penelitian yang luar biasa di abad ini. Nah kita lihat ya, yang paling tinggi kesenjangan itu Amerika kalau Anda lihat itu yang segitiga ya. Yang paling normal karena lihat ekonominya agak membaik, kesenjangan tidak terlalu jauh, itu adalah Australia. Jadi ada dua negara yang ekstrim, negara Anglo-Saxon ya. Amerika paling ekstrim, Australia lebih tidak terjadi, lebih kecil anunya kesenjangan ekonominya. Nah, saya dapat di Indonesia, makanya ini saya tanya ke teman saya, kok Piketty bisa dapat sih data ini, gimana ceritanya ya? Yang sebelah kanan ya, itu ada South Afrika, Argentina, Kolombia, Cina, India, dan Indonesia. Kalau Anda lihat Indonesia nggak jauh berbeda ya kesenjangannya. Di tahun 2000, tahun tahun 2000, 2010 itu malah naik kesenjangannya. Naik kesenjangan. Coba Anda lihat Indonesia itu warna ya. Nanti di zoom aja di klik di internet Anda supaya kelihatan ya. Jadi kalau Anda lihat itu di tahun 2000 sampai 2010 Indonesia itu mengalami kesenjangannya juga sama, ketidakadilan penguasaan ekonomi ya. Dari tabel yang dibuat oleh Piketty ya tahun 2014. Itu ketimpangan beberapa negara. Jadi ada Anglo-Saxon, kemudian ada negara Indonesia dan Asia ya. Penelitiannya 100 tahun ya. Ini menunjukkan ketimpangan ekonomi dari pertumbuhan return on equity dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara. Growth economic suatu negara ya. Nah, kalau kita lihat di paragraf berikutnya, ini kalau di Amerika dan Eropa, 10% orang terkaya dan 1% orang terkaya. Itu yang menguasai ya. Menguasai ekonomi. Anda lihat persennya. 1% itu untuk orang terkaya itu di atas 20 sampai 30%, 30 lebih. Kalau 10% itu rata-rata di tahun 2000 sampai 2010 dari angka 50 sampai mendekati 70%. Itu totalitasnya ya. Nah, karena itu Piketty menyimpulkan bahwa terjadi sebuah gap. Gap antara apa? Antara orang berpenghasilan kecil dengan berpenghasilan tinggi. Kenapa orang kecil itu tambah kecil? Nanti saya akan terangin pakai indeks gini ya, Gono gini ya. Ada model pengukurannya. Itu karena apa? Karena kalau pegawai, kalau seperti kita ini, termasuk saya, kaum sudra ini, ya kalau ekonomi negara krisis, ya kita nggak bisa mindahin modal kita ke negara lain. Maka ketika krisis itu luar biasa terjadi depresi ekonomi, misalkan tahun 60-70 terjadi. Kenapa pengusaha itu tetap sukses? Karena dia bisa mindahkan usahanya ke tempat lain. Nah itu mengakibatkan orang kaya itu tetap menguasai ekonomi. Ada yang disebut top class, middle class, dan lower class. Itu data ya. Halaman berikut. Bagaimana cara mengukurnya?
dampak dari pajak tadi. Kalau tadi kita udah melihat bahwa penguasaan resources ekonomi itu dikuasai 10% dan 1%. Indonesia sebenarnya ada, cuma saya nggak berani tayang, takut ditangkap. Usia kayak saya, masa saya tayang nanti repot. Ini kan direkam ini sama Indira. Kalau nyebar ke orang lain nanti saya ditangkap polisi, repot lagi. Sebenarnya ada nama-nama orang daftar orang kaya Indonesia itu berapa, dia punya harta ada. Tapi saya nggak mau tayang itulah. Masa saya tayang. Negara kita bebas, tapi kan nanti urusannya lebih repot. Bukan saya mau menghindar, enggak lah. Tapi jangan dulu lah. Ya. Nanti Anda tahu sendiri. Ada namanya kurva Loren. Loren kurva. Loren kurva itu mengukur ketimpangan ekonomi. Namanya indeks gini. Nah, itu ada di Indonesia. Anda lihat itu. Di wilayah mana dia ada. Saya menduga Indonesia itu udah mendekati 4. More inequality ke total inequality. Ketimpangannya udah luar biasa. Jadi ada disparitas pendapatan, ada orang pendapatan sangat besar, ada orang pendapatan sangat kecil. Kenapa begitu? Karena mengukur ini juga culas dari awalnya, dia dibikin culas, makanya jangan curang sama orang, jadi kita dicurangin orang. Karena ngukur indeks ini ngukurnya pakai pengeluaran, bukan pakai pendapatan pendekatannya, Mas. Expenditure namanya. Kalau Anda baca ekonomi makro itu expenditure. Yang misalkan begini. Orang terkaya Indonesia itu kalau diukur pengeluaran satu hari mungkin lebih banyak kita daripada mereka. Misalkan orang terkaya Haritan ya. Haritan mungkin cuma makan pisang 2 biji, makan bubur, udah. Nah saya makannya warung Padang 3 kali udah 60.000. Rokok 2, bagi sama teman. Permen. Pulsanya 24 jam nonton melek tetap bunyi ya. Kedengaran, nonton saya dengar aja. Kalau bangun ya dengerin. Pulsanya seminggu cepet. Jadi pengeluaran saya lebih besar daripada pengeluaran Haritan. Itu cara pengukuran indeks pendapatan. Bukan pendapatan yang diukur, tapi pengeluarannya, expenditure. Nah itu indeks Gono gini. Saya menduga kalau dari situ udah ketimpangan ekonomi Indonesia sangat jauh. Habis itu ada garis ya. Ada Namibia, ini saya nggak tahu kenapa negara-negara yang enggak yang disandingkan dengan kita. Ada Bolivia, ada Angola, ada Namibia, ada Indonesia. Indonesia Anda lihat warnanya itu ya semakin ke sana ya semakin menyeramkan bentuk garisnya ya. Ini Indonesia ya. Dari awal satu terus dia nggak menyorok memang. Namanya indeks ketimpangan, namanya Loren kurva untuk mengukur indeks Gono Gini. Jadi nampak kalau kita lihat target teks amnesti itu sebenarnya untuk orang kaya dari sini. Indeks Gono Gini apa yang mau ditagih dari kita lagi sih? Nggak ada Pak duitnya. Itu maksudnya ya. Paham ya? Karena ketimpangan ini muncul. Loren kurva itu harus seperti itu bentuknya. 55, 5, dan 20. Ini 100. Line inequality. Dia harus nggak boleh kayak gunung terbalik, tapi harus line lurus. Derajatnya 45% kemiringannya. Kalau terjadi cekung begini berarti ada ketimpangan yang besar. Dilihat aja polanya. Ada lihat kurva seperti itu sebenarnya. Cekung kan? Itu pun diukur dari pengeluaran loh. Expenditure keluarga. Belanjanya yang diukur. Kenapa? Karena Y sama dengan konsumsi plus investasi.
Jadi yang diukur tuh C-nya, konsumsinya. Ekonomi makro kan begitu, Mas. Paham ya? Nah, yang nggak paham ya udah belajar S1 lagi dah. Itu namanya pengantar. Lalu apa dampaknya akibat salah alokasi tadi? Ada yang disebut Arthur Lever kurva. Orang menyebutnya trickle down effect. Trickle down effect itu apa sih artinya? Efek tetes, kayak air itu netes. Jadi dari atas pajak yang dipotong nanti sampai rakyat kecil cuma satu tetes. Anda lihat tuh gambarnya di halaman berikutnya. Jadi Mbah Eyang itu buka keran, itu dari pusat nanti masuk ke gubernur, dari gubernur masuk ke bupati, dari bupati masuk ke Pak Camat, dari Pak Camat baru masuk ke RW, dari RW disunat 50.000 sampai ke rakyat cuma 5.000 ya. 2 tetes doang, ya 10.000 dah. Itu namanya take down effect. Makanya tadi jumlah untuk subsidi kepada orang yang tidak mampu, social protection itu 0,44. Nah, ini karena trickle down efeknya nggak nggak kena sampai bawah. Netesnya cuma 1 tetes ke bawah, cuma 2 tetes ke rakyat kecil. Itu akibat ketimpangan tadi juga muncul. Nah, nggak usah dibaca teorinya. Pokoknya gambar kiri paling bawah Anda lihat itu namanya trickle down effect supaya tahu. Trickle down effect itu ya sama seperti kita pegawai ini. Kita pegawai kan dapatnya kecil, yang punya kok gede amat ya. Tapi kita bahagia dengan hidup begitu, ya sudah. Kita terbiasa dijajah mungkin. Ya sudah nggak apa-apa. Mungkin kan ada orang begitu. Ya kamu kurang hina saya, coba hina saya lagi. Kadang-kadang kita itu lebih mulia, lebih merasa mulia hidup kalau hina. Jadi kehinaan itu membawa barokah juga. Mungkin begitu cara pandang kita, ya nggak tahu lah. Ya udah hina saya. Itu sama dengan kita berantem sama pasangan kita kan. Kalau ada mentok, kita kan ya memang aku bodoh, aku ini nggak berguna. Ya kan orang kalau digituin akhirnya yang kuasa juga nggak begitu maksud saya. Ya mungkin begitu kali. Tapi maaf ini jawaban kamu, jangan ditiru ya. Udah terbiasa ngambek kali. Ya. Jadi trick down effect Mas Anu, Mas Wid, Mbak Ani, Mbak Tati ya. Ya kecil. Jadi tidak terlihat dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, saya pernah ngobrol ya sama pengusaha cukup besar ya. Lalu waktu dulu demo-demo ramai ya, dulu ya bukan sekarang. Saya lupa tahun berapa ya. Mungkin tahun 2016 atau 2017 atau 2015 atau 2012 lah. Orang tiap hari ketemu ya. Saya bilang, kamu kan kaya, saya bilang. Nggak takut dibakar toko kamu. Semua harta kekayaan. Enggak, Pak. Ngapain takut? Nah, emang kenapa? Ya kalau orang Indonesia bakar, saya senang malah. Lah kenapa? Ya iya, soalnya yang menguasai Indonesia ini cuma kami berlima kok. Nanti kita jual aja tinggiin harganya. Kita bangun lagi pabriknya. Toh rakyat juga yang bayar. Kamu bakar aja kekayaan kita. Kita malah senang kok. Nggak bakal rugi, Pak. Paham ya? Itu orang kaya begitu ngomong ke saya itu. Nomor HP-nya masih ada sampai sekarang saya simpan. Nggak apa-apa, Pak. Dibakar aja, bakar aja. Nah, kamu nggak takut? Enggak lah. Kalau dibakar ya sudah. Nanti harga semua elektronik, semua peralatan di Indonesia ini kita yang kuasai kok. Kita naikin aja harganya. Maka penjual bawah itu juga akan naikkan harga. Nah itu maksudnya, paham ya. Jadi itu namanya kekuatan ekonomi karena ada terjadi monopoli tadi. Dampak dari apa yang dikatakan oleh Thomas Piketty tadi. Saya menyebut di halaman berikutnya ada sebuah mitos ya. Karena saya udah kehilangan akal untuk menjawab. Tadi saya kirim siang-siang itu bahannya, saya renung-renungin, tiba-tiba saya dapat mitos. Jadi saya jawabnya pakai mitos, tidak ilmiah ya.
Saya menyebutnya di halaman berikutnya ring of Giges. Ring itu cincin, Giges itu ya nama orang. Jadi kalau Anda nonton film, saya kan suka nonton film soalnya. Kalau nonton film nanti cari di Google, film The Ring of Giges. Ring of Giges itu metafora sebenarnya, perumpamaan. Cara orang kaya menghindar pajak, itu sama. Pakai teori Ring of Giges. Itu dalam buku Republik Plato itu kalau Anda baca di teksnya ada. Ring of Giges itu dia ketika jadi pegawai budak untuk menggembala kambing besar ya, ada ribuan punya pengusaha. Lalu Gigesnya sebagai kuli, lalu satu hari dia duduk jaga hewannya itu. Tiba-tiba kayak zaman sekarang hujan deras hujan. Kemudian dia berlindung di bawah pohon sambil nunggu hujan reda. Tiba-tiba bumi terbelah depan dia. Ketika bumi terbelah, dia melihat rangka tulang mayat manusia. Dan di rangka itu ada cincin. Nah, cincin dia ambil, masukin jari sama dia. Itu cerita Giges. Nah, cincin ini dimasukin sama dia. Hujan reda, tanah tertutup kembali. Dia punya cincin, namanya cincin Giges. Lalu Giges nggak tahu kalau cincin itu punya kesaktian ya. Tapi jangan nanti Anda puasa cari di Gunung Lawu, nggak ketemu, nggak bisa. Lalu Giges pulang, ngantar sapi sama kerbau milik tuan majikannya. Lalu kan kalau setiap nyetor ke yang punya sapi gembala itu dihitung. Kamu berapa hari ini? 10 ekor. Nah, sambil nunggu Giges senang sama cincin yang diputar-putar dia. Pas diputar ke dalam, Gigesnya nggak kelihatan. Pas diputar keluar, Gigesnya kelihatan. Terus Giges, kamu di mana? Enggak, saya ada di sini. Diputar kelihatan. Lah, Giges jadi kelihatan. Kalau diputar ke dalam, cincinnya dia nggak kelihatan. Lalu Giges malam hari dia udah tahu bahwa dia bisa nggak dilihat orang. Dia putar jarinya ke dalam dan dia masuk ke istana. Lalu dia bilang ke ratu istana itu. Ratu istana bilang, lah kamu kok bisa masuk sini kuli? Dari mana kamu? Ya saya bisa menghilang. Sekarang biar kita tetap kaya selamanya, kita bunuh raja biar saya nikahin kamu. Kita bisa menghilang badan. Jadi kalau dia putar badannya hilang, kalau dia buka kelihatan. Dari situlah sejarah ketidakadilan. Karena orang bisa menyembunyikan apa yang harus dia bayar. Itu sejarah peradaban etika. Maka dalam etika banyak ribuan artikel Ethic and Ring of Giges. Jadi pembohongan pajak, korupsi itu diambil dari rohnya Ring of Giges. Orang selalu menyembunyikan untuk memperkaya diri. Seperti Giges kudeta terhadap raja. Nah, itu sejarah ya. Maka kalau Anda lihat, coba Anda lihat di sebelahnya. Dari Ring of Giges, saya tarik beberapa bocoran tentang Pandora Paper yang baru-baru ini terjadi. Dokumen terhadap penghindaran pajak. Baik yang langsung maupun tidak langsung. Data yang terpublikasi. Ini juga ada namanya di Twitter, sebenarnya nama orang Indonesia ada 2 yang terlibat diduga. Tapi saya nggak mau tayang di sinilah. Kita cari di Google siapa nama yang terlibat orang Indonesia. Itu cara orang kaya menyembunyikan kekayaannya melalui teori Ring of Giges. Memutarkan fakta. Nah itu ya. Jadi ini menyangkut pelanggaran etik. Nama orangnya dalam dialog Plato itu disebut glukon. Glukon itu mengatakan orang itu akan cenderung tidak adil kalau dia nggak kelihatan aja. Semua kita ini nakal. Cuma kan kita nggak tahu. Makanya ketahuan dari tangan. Setiap tangan kita inilah yang membuat kita itu berdosa. Makanya orang muslim itu tangannya harus dicuci kalau mau sholat. Itu artinya simbol bahwa tangan ini yang membuat dari sejarah Ring of Giges itu sebagai mitos. Itu harus disucikan.
pencucian itu karena pemerintah gagal, lalu muncullah teks amnesti. Ayo Gigas, kamu balikin cincinmu biar kelihatan. Saya bikin teks amnesti. Ya dibalikin sebentar, tapi disembunyiin lagi. Lalu muncul namanya Pandora Paper yang lagi ramai sekarang di media ya. Sebelumnya ada namanya apa? Elit dunia ya. Dokumen perusahaan jasa yang mencuci uangnya di tempat untuk kemudian menghindari pajak ya. Itu sejarah Ring of Gigas ya. Kemudian itu pertama ya telah dari Piketty dan fenomena pajak internasional dan soal kesenjangan. Teori kedua saya menggunakan Tibor McMahon. McMahon itu membuat sebuah buku atau konsep liberty, dua hal kebebasan manusia. Ada yang disebut positif liberty, ada yang disebut negatif liberty. Nah, Fraser Index itu membuat indeks terhadap kebebasan sebuah negara untuk berusaha. Kalau Anda lihat data ini saya ambil, Anda nanti tinggal ketik aja economic freedom, ya, kebebasan ekonomi. Singapura itu nomor 1 di dunia loh sekarang. Maka orang kaya Indonesia itu ya nyembunyiin hartanya Singapura semua supaya lu tahu aja. Switzerland ranking 2, Australia nomor 3, dan seterusnya. Indonesia itu saya download, saya taruh paling bawah, nanti Anda kalau cari nomor 66. Jadi ini adalah konsep kebebasan sebuah negara untuk iklim investasi. Saya sempat tanya tapi belum sempat dijawab teman-teman. Singapura kok bisa semaju ini sih? Gimana ceritanya sih? Ya itulah karena mereka ada doktrin namanya freedom dari Tibor McMahon. McMahon itu berguru kepada Milton Friedman bahwa kebebasan negatif itulah doktrin orang kaya. Kebebasan negatif itu artinya apa? Kebebasan tiada hambatan. Kalau kebebasan positif itu kebebasan yang ada aturan. Orang kaya itu nggak ada aturannya karena dia kaya. Kalau kita miskin, ya kita ini disebut kebebasan positif karena kita berbuat baik. Ya harus tidak ada kebebasan. Budak itu tidak bebas. Orang kaya itu bebas. Jadi liberty itu ada tiadanya hambatan. Tiadanya hambatan itu apa artinya? Di Yunani kuno disebut eleuteria. Eleuteria itu kalau di Indonesia kan aku boleh pergi kemanapun aku mau sesuka-suka aku. Nah itulah. Saya ulang ya. Kebebasan negatif itu artinya aku boleh pergi kemanapun aku mau tanpa ada yang melarang. Orang yang boleh pergi kemana saja itulah orang bebas. Orang bebas itu kalau dia punya duit. Jadi jelas orang itu nggak mau bayar pajak karena mengurangi kebebasannya. Karena sumber kebebasan adalah uang. Maka bayar pajak beban jelas. Itu disebut kebebasan negatif. Kebebasan positif itu cenderung otoriter. Kalau nggak tahu kebebasan positif artinya apa? Kalau Anda disebut muslim, itu cara Anda berpakaian bagaimana, cara Anda makan bagaimana, ini boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan. Cara Anda berpakaian itu disebut kebebasan positif. Anda disebut baik kalau punya kodifikasi nilai-nilai agama. Itu disebut kebebasan positif. Tapi kebebasan negatif itu tiadanya hambatan. Maka kalau Anda lihat di barat itu misalkan si A sama si B suka, lagi sama-sama kuliah, ya udah mereka hidup bareng aja. Kalau di sini kan digerebek Pak RT, Pak RW. Ya karena kebebasan. Ya sudah, saling menolong aja, cocok ya sudah. Ya, itu pernikahan itu sebuah yang sangat langka di negara barat. Tapi kalau nikah ya itu sebuah keniscayaan lah. Itu beda kawin sama nikah ya. Jadi ada disebut kebebasan positif yang dibuat oleh Isaiah Berlin itu tahun 58. Cita-cita harga diri untuk menciptakan kekayaan tanpa batas. Nah, negara yang membuat keran itu disebut negara bebas. Makanya kalau Anda datang ke Singapura bawa duit, ya Anda ditampung. Kalau Anda cuma bawa badan, ya
Ditenggelamin ke laut kan. Jadi bawa duit ya Anda jalan. Maka disebut negara paling bebas. Dan itu udahlah memang begitu, nggak usah munafik lah. Nah, Asia Berlin dan McMahon mengkritik etika positivisme. Etika positif itu artinya ya kita harus berbaik terhadap sesama, harus berbaik terhadap orang lain. Nah, makanya nanti saya tayangkan dalam etika Nozick itu dikatakan apa dasarnya saya bayar pajak. Kita lihat di halaman berikut ya. Saya buat di situ grafik ya. Ini saya ulang berkali-kali kuliah supaya paham doktrinnya ya. Di garis merah saya tulis ya. Apa dasarnya mengenakan pajak? Robert Nozick mengatakan orang kaya mendapatkan apa yang dia miliki secara etis tanpa melanggar undang-undang. Apa dasarnya ia melepaskan kekayaan dalam bentuk pajak? Adalah sebagai potensi munculnya ketidakadilan. Maka di sebelah sini, di wilayah D, itu adalah kebebasan negatif. Cara orang mengumpul kekayaan. Nah, kalau di sebelah kiri, itu etika kepedulian, etika sosial. Jadi dikembangkan oleh Gilligan, Levinas, dan Carol Gilligan ini. Ini yang A, itu artinya apa? Kebebasannya tinggi, tapi pajaknya harus bayar. Kalau yang D, ini Donald Trump. Donald Trump itu nggak mau bayar pajak. Nanti Anda cari ya. Coba Anda cari sekarang. Jokowi ada di mana? Saya tanya sekarang, coba. Ada di A, di B, atau di C? Coba jawab sekarang. Silakan. Atau nggak usah Jokowi ya, nanti saya di penjara lagi. Pemerintahan sekarang. Ya saya koreksi, saya minta maaf. Salah ngomong. Kondisi pemerintahan sekarang ada di mana? Atau mantan gubernur sebelum Anies Baswedan, di mana gayanya? Anda bisa tentukan. Kalau Donald Trump, atas. Bahkan Donald Trump itu nggak mau bayar pajak. Kembang pajak aja kerjaannya. Karena menurut dia kebebasan orang kaya kok dipajakin, enak aja loh. Nah, akhirnya terguncir juga ya. Nah, kalau Anda katakan siapa yang lebih berpancasila? Barack Obama apa Indonesia? Itu di B ya, pemerintahan sekarang di B. Di B dia. Kebersamaan banyak, utilitariannya banyak. Harapannya kan itu. Tapi Anda tahu, total BPJS Indonesia dibandingkan total BPJS asuransi di Amerika terhadap warga yang tidak mampu. Lebih banyak anggaran negaranya persennya dibandingkan yang di atas tadi. Di atas tadi berapa ya persennya? Tadi social protection-nya dari PDB social protection 0,44 Indonesia. Amerika itu lebih tinggi, negara lain juga lebih tinggi, Singapura lebih tinggi. Jadi artinya orang barat sana lebih berpancasilais daripada kita. Itu artinya ya. Jadi keperjuangan lebih tinggi, pemerintah memberikan proteksi setiap warga negara. Jadi kalau ada warga negara yang nggak sekolah, pemerintah kasih dia beasiswa sampai dia tamat. Kalau di sini saya sih dapat ya, WA itu sumbangan pulsa dari pemerintah ya, tapi nggak tahu ini aktif apa enggak ya. Ada, tapi ya mungkin 0, sekian. Jadi kalau Anda lihat antara liberty, properti, dan sosial itu selalu bertentangan. Orang tidak mau bayar pajak itu karena dia percaya pada etika, pemikiran, logik, dan Kant. Kant itu mengatakan tidak boleh kamu menginstrumentalisasi manusia. Manusia itu nggak boleh dimanfaatkan. Jadi kalau orang kaya ente manfaatkan untuk pajak, itu nggak boleh. Karena itu hak individu yang melekat pada dirinya atas prestasi kerjanya yang wajib kita hargai. Masa ente S2, udah capek-capek kuliah saya, udah ente nggak ikhlas lagi mukanya ya, kesel sama gua ya, ini kuliah terus ya, apa sih maksudnya, udah susah dipahami lagi, nanti taman S2 gajinya lebih gede, ya wajar lah Anda lebih capek usaha kok,
dibandingkan anak SMA, yang wajar gaji Anda lebih tinggi. Apa hak Anda melepaskan hak Anda itu kepada negara? Sementara tadi take of return-nya kita nggak bisa lihat buktikan itu. Apa implikasinya? Walaupun konstitusi memang mengatakan itu, tapi kan nggak ada yang mati di sebuah ideologi negara, itu nggak ada yang mati kok. Harusnya NKRI itu nggak harga mati, tapi harga untuk menghidupkan kita semua. Kalau harga mati dia nggak berkembang lagi. Diskursus publik harus dilakukan lah. Kita nggak bisa lah berpikir begitu. Ini harus dampak sosial ekonomi harus jelas. Kalau enggak nanti utilitarian itu nggak akan terlihat yang dikatakan oleh Jeremy Bentham. Utilitarian itu manfaat sosialnya apa? Kalau kita melakukan sesuatu. Ya. Karena itu, kalau kita meminjam pemikiran Ring of the Giges tadi, orang kaya itu subjek pajak. Orang kurang kaya dibagi pajaknya ke sana. Jadi, dasar pengenaan pajak kalau Anda lihat dari situ, karena ada orang kurang, makanya saya kurangin kamu. Kalau Anda lihat orang hidup di biara itu, ya dia senang dengan hidup miskin. Belum tentu loh. Jangan Anda generalisasi warga negara. Belum tentu orang miskin itu senang juga dibantu dengan cara mekanisme seperti itu. Anda tanya dulu lah. Iman orang kan beda-beda. Ya. Belum tentu loh. Jadi atas nama orang miskin, orang kaya dipajaki. Apa betul logikanya begitu? Itu kata kaum etika pandangan Robert Nozick tentang liberty. Orang kaya pun di atas namakan, atas kemiskinannya orang jadi mengungut pajak. Ini sama aja kalau menurut Kant menginstrumentalisasi manusia. Manusia diperalat untuk membuat cycle ini. Maka wajar kalau ada diskursus orang macam-macam, ada yang pengen ekonomi syariah, ada yang pengen ateis negara ini, diam-diam negara Kristen. Jadi mana aja ideologi itu jadi berkembang karena tidak nampak dampak terhadap apapun yang ada di negara ini akibat itu tadi kesenjangan sosial, suprastruktur ekonomi yang tidak terdistribusi dengan baik. Nah, itu ya. Halaman terakhir. Nah, kalau kita melihat kebebasannya ada dua. Ada yang singular, ada yang plural. Plural itu jamak, artinya banyak. Tapi ada yang singular. Kalau singular itu satu. Yang satu itu berarah kepada teodesi. Ada buku yang dibuat oleh City of God. Nah, kita mau yang mana? Itu harusnya kita mengarah kepada A kalau ingin ikut Robert Nozick. Dan doktrin sekarang, semua orang-orang kaya yang mau dipajakin tadi itu berada di level A. Di mana dia bisa plural, bisa dia taruh haknya di mana aja, di negara mana aja, di tempat mana aja. Kalau Singapura untuk dia taruh di Singapura, kalau di Swiss untuk dia taruh di Swiss, kalau Belanda untuk di Belanda dia untuk di Belanda. Jadi kebebasannya banyak, bukan cuma satu. Nah, tapi kalau kita singular, ya harus Indonesia, Anda harus tanam di Indonesia. Mana mau sih perusahaan orang kaya itu taruh Indonesia? Orang kayak gini kok, iklim investasinya kacau. Sumber bahan bakunya nggak jelas, kepastian hukumnya nggak ada, ya nggak bisa lah Anda paksa secara singular atas nama cinta NKRI. Ya orang juga bertanya lah kalau begitu, susah lah. Maka kebenaran itu harus, kebebasan itu bersifat singular. Kalau dia C, kalau dia masuk C, ya ini bahaya ini. Karena orang seperti ini cuma percaya Tuhan aja yang benar. Jadi artinya nggak usah lakukan saja, yang penting kita dapat akhirat. Ini juga celaka. Kalau yang B, plural dan teodesi, itu artinya banyak pandangan agama, tapi tujuannya kepada kerajaan kampung seberang. Itu juga nggak bisa masuk warga negara. Jadi artinya apa? Kita kalau DB itu lebih banyak karena kita udah hidup cuma mampir minum, udah nggak usah pikir dunia, nanti pikir aja di akhirat aja.
Jadi orang semacam itu orang pesimis, orang yang membenci kehidupan. Maka Anda tinggal baca Indonesia itu lebih banyak di mana? B, C, D. Negara maju di A. Jadi potensi kita untuk maju itu berat. Ya mungkin kalau dibikin kartesiannya, ini nggak saya bikin angka, Indonesia itu di sisi A-nya mungkin angkanya 3, di B-nya 5, di C-nya 4, 6, di D-nya mungkin 10. Tapi di A kita kecil. Karena itu butuh sebuah ideolog negara ini untuk memasukkan konsep apa yang saya sebut di kuliah-kuliah sebelumnya, perbedaan antara res privata ke res publika, yaitu tentang kebebasan individu. Pada akhirnya muncul apa yang dikatakan oleh teori Darwinisme itu tentang survival. Jadi siapa yang kaya itu karena dia survive. Jadi kalau Anda potong survive dia, ya dia keberatan pasti. Itu mengurangi akumulasi modalnya. Jadi dia akan mencari tempat yang lebih menguntungkan. Ingat, modal selalu mengalir ke tempat yang paling menguntungkan. Tidak ada pengusaha yang pengen rugi. Nah, itulah kesimpulan kuliah hari ini. Tidak ada kesimpulan kuliah ini, tapi Anda bayangkan dari data itu tadi, dari Michael Piketty, Thomas Piketty, kemudian dari kesenjangan anggaran negara, dan problem capital gain dan tax return yang sudah terjadi di negara kita. Kemudian yang kedua, perilaku daripada Panama Paper, ya. Kemudian banyak paper-paper yang nggak jelas itu, perumpamaan ring of Giges, bahwa umumnya manusia itu suka menyembunyikan. Karena tujuan manusia itu apa sih? Mencari enak, mengurangi tidak enak. Itu aja hasrat manusia. Memang manusia seperti itu kok. Mau bagaimana lagi? Ya. Manusia itu kan selalu begitu. Mencari yang memaksimalkan kenikmatan dan meminimalkan penderitaan. Itu kan tujuan manusia seperti itu. Maka dia akan mencari akal melalui mekanisme ring of Giges. Itu yang disebut dengan melalui pintu belakang, ya, melalui jalur tidak resmi, mulai proteksi, mencari tempat lain yang lebih menguntungkan, kan seperti itu. Itu naluri manusia aja. Kemudian tentang kebebasan, ada dua, kebebasan positif dan negatif. Orang kaya itu menghendaki kebebasan positif, kebebasan negatif, di mana orang tiadanya hambatan yang dimaksud dengan indeks economic freedom, kebebasan ekonomi. Singapura nomor 1, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah tentang liberty dan etika hak, etika kepemilikan properti. Itu yang bertarung, dan ideologi negara. Dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan akhir bahwa freedom itu hanya diperoleh melalui pemikiran plural. Plural itu artinya jamak, bukan singular. Michael Piketty sudah membuat sebuah isyarat sebagai pintu awal masuk bahwa jika pendapatan akumulasi modal ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan tax treaty secara universal yang berlaku apa yang dikatakan oleh Adam Buller sebagai warga dunia yang bersifat integralistik. Kira-kira itu kuliah hari ini, ya. Jadi kalau bicara pajak berganda, tax treaty, dividen, bunga, royalti, dan capital gain sudah dijawab. Kita sebagai warga dunia, petanya seperti ini. Indonesia itu tax ratio-nya tinggal 7% lebih dan terus menurun. Kemudian konsentrasi ekonomi seperti itu, nampaknya untuk 5 tahun ke depan kita di dalam kondisi ekonomi yang tidak menggembirakan, ya. Tapi kita perlu optimis juga, ya, dalam artian tetap berpegang pada rasionalitas yang sudah ada. Kira-kira itu dari saya, ya. Ini sebagai rujukan, ya. Rujukan itu ya panduan untuk kita melihat sebagai helipad logik, ya, helipad logik secara universal tentang cara berpikir tax treaty
bukan menghitung tax treaty. Saya capek kalau hitung tax treaty itu. Nanti besok aturannya berubah. Kalau saya download peraturannya itu besok juga udah lain lagi peraturan. Ini mah nggak bisa dipelajari nih pajak mah. Ya kalau tetap kayak matematik ya 5 tahun dia berganti, ya bisa dipelajari. Itu menunjukkan kepanikan pemerintah terhadap perilaku orang kaya, sebenarnya kan itu. Perilaku masyarakat itu. Artinya dinamika itu jauh lebih berkembang. Sementara peraturan itu melihat past event. Rakyat berpikir future event. Jadi ada gap yang selalu mengalami kekosongan. Karena itu PMK itu selalu berputar biasa tiap hari berubah. Karena PMK melihat past event, sementara pelaku bisnis dan masyarakat melihat future event. Akhirnya terjadi kekosongan peraturan. Sehingga kalau kita katakan dividen bunga royalti itu tidak bisa dihitung menurut saya. Dan mungkin nggak perlu dihitung. Saya paksa keluarkan ilmu saya satu jurus. Kalaupun Anda hitung juga tetap salah. Ya. Memang dasarnya self assessment, tapi kalau Anda hitung juga tetap salah kok. Memang sengaja supaya salah. Kalau salah berarti dia cari kesalahan Anda. Nanti akhirnya lobby berapa pajak yang saya bayar, kan itu tujuan akhir. Memang seperti itu, ya sudahlah. Memang di Indonesia ini cuma dua yang nggak boleh. Satu, buang air sembarangan di rumah ibadah. Dua, nggak boleh merokok di pom bensin. Selain itu boleh. Termasuk orang kaya boleh melanggar. Kira-kira itu kesimpulan kuliahnya. Rada-rada pesimis, tapi itulah fakta ya. Mudah-mudahan saya salah. Saya minta maaf. Sekiranya ada kata-kata yang nggak sesuai, jangan dipancing saya lagi untuk sulit, Mas Wid ya. Yang membuat pertanyaan yang buat saya bulet ya. Ya, saya kira itu dari saya. Saya berterima kasih kepada Mbak Indira yang sudah memberikan kesempatan ya pada teman-teman lain yang sudah berkenan hadir ya. Saya akhiri sampai sini, silakan kalau yang ditanya atau komentar 5 sampai 10 menit ya. Saya persilakan. Terima kasih. Mas Wid, nggak ada? Tidak berani bertanya, Prof. Jangan begitulah. Nah, saya bercanda kok. Bercanda kok. Bercanda kok. Oke, kalau tidak ada, saya terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga kuliah ini dapat terselenggara dengan baik ya. Terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan amal jariah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat